Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada serial pembacaan buku atau lebih dikenal dengan audiobook. Untuk kali ini kita akan membaca buku terjemah yang judul aslinya Adabu Lailatiz Zifaf Juz'un min Fiqhis Sunnah lin Nisa. Penulisnya adalah Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. Jadi buku ini merupakan cuplikan dari Fiqhis Sunnah lin Nisa, karangan beliau, pada bagian Adabu Lailatiz Zifaf atau adab malam pengantin. Diterjemahkan menjadi fikih hubungan intim, tuntunan praktis hubungan intim suami istri menurut sunnah yang sahih. Buku ini tipis, buku saku, hanya 60 halaman. Insya Allah akan kita baca. Langsung ya, kita menuju ke bagian adab malam pertama. Di catatan kaki ditulis bersumber dari kitab Adabus Zifaf karya Syekh Al-Albani. Kemudian kitab Al-Insyirah fi Adabin Nikah karya Abu Ishaq Al-Juwaini. Kemudian kitab Al-Mu'asyarah Bainaz Zawjaini karya Amr Abdul Mun'im dan kitab Fiqhuz Zawaj karya As-Sadhan. Adab malam pertama. Inilah beberapa etika bagi setiap pasangan pengantin yang harus diperhatikan pada malam pertama. Ketika kedua mempelai telah masuk ke rumahnya, maka disunahkan yang pertama, sang suami mengucapkan salam kepada pasangannya untuk mengurangi rasa gamang di hati sang istri. Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan tentang Nabi Shallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menikahinya. Ketika hendak mendatanginya, beliau Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, hendaklah ia bersikap lemah lembut kepada sang istri, semisal dengan memberikan sesuatu berupa minuman atau makanan ringan yang manis-manis. Diriwayatkan dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, ia berkata, "Inni qayyantu Aisyata li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, thumma ji'tuhu fada'autuhu lijillu watiha faja'a fajalasa ila jambiha fa'utiya bi'ushi fihi labanun fasyariba thumma nawalahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fakhafadat ra'saha wastahya qalat asma'u fantahartuha wa qultu laha khudi min yadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa akhadat fasyaribat syai'an." Aku mendandani Aisyah untuk dipersunting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku mendatangi Rasulullah. Aku panggil beliau untuk melihat kecantikannya setelah berhias. Lalu beliau datang dan duduk di samping Aisyah. Lalu disuguhkan gelas
besar berisi susu kepada beliau. Beliau pun minum dan menyerahkannya kepada Aisyah yang menundukkan kepala karena malu. Asma berkata, aku pun menegur Aisyah dan berkata kepadanya, ambillah dari tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ia mengambil gelas itu dan meminumnya sedikit. Adab yang ketiga, suami membelai kepala sang istri seraya mendoakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian menikahi seorang wanita atau membeli seorang budak, maka hendaklah ia memegang ubun-ubunnya sambil menyebut nama Allah Azza wa Jalla dan berdoa untuk keberkahannya dengan membaca, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan dan kebaikan yang Engkau ciptakan padanya, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan yang Engkau ciptakan padanya. Adab yang keempat dari adab malam pertama, yakni sholat berjamaah 2 rakaat bersamanya, yakni suami dan istri sholat berjamaah, sebagaimana diriwayatkan dari kaum salaf. Di antara riwayat tersebut adalah hadis Abu Sa'id, Maula Abu Asid. Ia berkata, aku menikah ketika aku masih berstatus hamba sahaya. Aku mengundang beberapa orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka adalah Ibnu Mas'ud, Abu Dar, dan Hudzaifah radhiyallahu anhum. Ia berkata, lalu dikumandangkanlah iqamah untuk sholat. Abu Dar hendak maju sebagai imam, namun mereka berkata padaku, kamulah yang maju. Iya, Abu Sa'id berkata, haruskah seperti itu? Mereka menjawab, betul. Kemudian Abu Sa'id berkata, akhirnya aku pun maju mengimami mereka, padahal aku adalah seorang budak. Mereka mengajariku seraya berkata, jika istrimu telah masuk padamu, lakukanlah sholat 2 rakaat bersamamu. Mohonlah kebaikan apa yang datang kepadamu, dan mohonlah perlindungan dari segala kejelekannya. Setelah itu, terserah kepadamu dan istrimu. Adab malam pertama yang kelima, disunahkan untuk bersiwak sebelum menemui istrinya, agar mulutnya bersih. Diperbolehkan pula menggunakan selain siwak seperti sikat gigi, pasta gigi, dan yang semisalnya. Hal ini akan lebih menambah kelanggengan dan kemesraan rumah tangga. Diriwayatkan dari Shuraih bin Hani, ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah, bi ayyi syai'in kana yabda'un Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu? Qalat bis siwaki. Apa yang pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan ketika beliau masuk ke rumahnya? Aisyah menjawab, bersiwak. Kemudian adab yang keenam, menyebut nama Allah dan berdoa ketika hendak melakukan jima, yakni berhubungan badan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ama law anna ahadakum yaqulu hina ya'ti ahlahu bismillahi Allahumma jannibni asyaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana thumma qaddira bainahuma fi dhalika au qudiya waladun lam yadurrahu syaitanun abadan. Ingatlah, apabila salah seorang dari kalian akan bersetubuh dengan istrinya,
hendaklah ia membaca basmalah. Dilanjutkan dengan membaca Allahumma jannibni syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah aku dari syaitan, dan jauhkanlah syaitan dari anak yang Engkau rizkikan kepada kami. Kemudian ditakdirkan dari hubungan itu seorang anak, maka anak itu tidak akan dibahayakan, tidak akan diganggu oleh syaitan selama-lamanya. Aku katakan, untuk menambah manfaat dalam pembahasan ini, alangkah baiknya jika aku kemukakan beberapa etika dan hukum yang berhubungan dengan jima atau hubungan badan suami dan istri. Baik, untuk audiobook yang kedua akan dilanjutkan di bagian selanjutnya.